Ya, Dika dan juga pemirsa, salah satu dokter yang sempat viral ini karena ketulusan hatinya Betul. membantu penanganan COVID-19 ada Dr. Handoko Handoko. Gunawan ya dari RS Geraha Kedoya yang usianya mungkin sudah tidak muda lagi Betul, tapi betul. semangatnya untuk berjuang menangani pasien, menyembuhkan pasien COVID-19 ini sangat luar biasa besar. Kita telah Betul. tersambung melalui sambungan Skype, kita sapa terlebih dahulu. Halo Dr. Handoko, apa kabar? Selamat pagi, Dok. Kabar baik Pak Raden. Ya, Dok. Selamat pagi Mbak Tika. Selamat Ya, pagi. Dok, waktu itu apa yang membuat dokter tetap semangat bertugas meski mungkin sepertinya dulu sempat dicegah gitu ya, Dok ya, oleh keluarga ya, Dok ya? Sebenarnya nggak dicegah sih, cuma mereka bilang hati-hati ini penyakit bahaya benar. Ya, dan motivasinya habis itu pasien kan. Dan sebagai dokter kita mesti tetap maju. Itu risiko jabatan. Risiko dari sumpah jabatan yang saya ucapkan tahun 1965. Baik. Dok, selama bertugas kemarin kita lihat juga dokter begitu berjuang, bahkan sampai sempat harus dirawat juga gitu ya. Adakah cerita yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh dokter selama menangani pasien COVID-19? Selama menangani COVID-19, problemnya dahulu adalah orang tidak sadar bahwa penyakit ini sangat menular. Memang angka kematiannya cuma 3,5%, 4%. Kebanyakan sembuh, tapi toh cukup banyak tenaga medis yang meninggal karena COVID. Ya, jadi kita harusnya hati-hati. Pada saat itu belum disadari betul bahwa setiap menangani COVID-19 kita harus berpakaian lengkap. Kalau tidak berpakaian lengkap, jangan maju menangani pasien. Sebab sejago-jagonya, sehatnya kita pasti akan terkapar juga. APD lengkap adalah syarat mutlak, bukan dokter. Juga tenaga paramedis, juga cleaning service. Semua harus berpakaian lengkap kalau mau bertempur lawan penyakit ini. Ya, meskipun sehat juga tetap harus ada pelindungan. APD harus lengkap seperti itu ya. Karena kalau sudah capek bertugas kemudian imun turun ya juga akan ngedrop juga, itu yang bahaya ya, Dok ya. Dok, ini kalau kita melihat ini miris sekali ketika kita melihat tenaga medis yang ada di lapangan ini kemudian mengalami penolakan oleh masyarakat. Apa yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat terkait penolakan terhadap tenaga medis yang mungkin mereka ketakutan ketika ada beberapa tenaga medis yang ada di sekitar mereka? Ya, itu karena informasinya pincang. Mereka hanya bercerita bahwa penyakit ini sangat menular, ya. Tapi mereka juga mesti yakin bahwa tenaga medis pun nggak mau membunuh diri sendiri. Mereka akan bekerja dengan hati-hati sehingga sama sekali nggak ada alasan untuk menolak mereka. Setelah mereka pulang, mereka akan membersihkan seluruh tubuhnya. Dan kalau kita sudah bersihkan seluruh tubuh, semua virus yang pasti melekat di tubuh kita akan bersih. Jadi tidak alasan untuk menolak seorang karyawan rumah sakit yang kerja di rumah sakit merawat COVID. Baik. Jangan Jadi memang sebenarnya ya, Dok. Jangan menambah beban untuk karyawan itu, tambah stres jadi. Betul, stres Perjuangannya juga sudah berat ya. Betul, stres juga bisa menurunkan imun tubuh ya, Dok ya. Betul. Dokter, kalau kita kembali ke belakang beberapa bulan lalu, beberapa hari lalu atau minggu lalu, dokter sempat harus dirawat secara intensif selama menangani COVID-19, dan ini mungkin dilihat juga dari usia yang memang sudah cukup lanjut, dan dokter ini banyak sekali korban yang memang yang harus kehilangan nyawanya karena di usia tersebut, Dok. Nah, apa yang bisa dokter bagikan? Akhirnya dokter bisa fit lagi sekarang, dan tips apa untuk bisa menangani, menghadapi, dan juga menjalani selama masa perawatan? Yang menyebabkan seorang terkapar adalah imun sistem, kekebalan. Jadi kalau seseorang kena COVID-19, yang penting adalah semangat. Jangan stres.
Dengan semangat yang tinggi, imun akan naik. Maka walaupun terkapar di kamar isolasi 8 hari, kalau semangatnya tinggi dan Tuhan menyertai kita, pasti kita akan survive. Ya, semangat Saya dan dirawat di isolasi bersama dengan seorang yang juga COVID positif. Oke. 8 hari. Oke, jadi memang selain memang harus secara medis ditangani, semangat dan psikisnya juga harus dikelola agar imun tubuhnya naik dan kondisi psikisnya juga baik. Oke, Dok, ini sangat luar biasa bagaimana perjuangan teman-teman garda terdepan tenaga medis yang ada di lapangan Betul, seperti itu. betul. Sebenarnya apa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman tenaga medis ini, Dok, di lapangan? Ya. Seluruh masyarakat memuji tenaga medis, dokter, perawat, para medis, cleaning service atas keberanian mereka dan kenekatan mereka menangani COVID. Tapi memuji saja nggak cukup. Lengkapilah mereka dengan perlengkapan yang baik. Nggak bisa maju perang bambu runcing, itu sudah lewat masanya. Lengkapi mereka dengan kalau ada lengkapi mereka dengan perlengkapan yang baik, APD. Ya, intinya adalah bagaimana menyiapkan para tenaga medis ini untuk siap di lapangan, tidak hanya fisik tapi Betul. juga mentalnya dan dukungan dari masyarakat itu sangat diperlukan. Terima kasih Dr. Handoko Gunawan dari Rumah Sakit Geraha Kedoya Jakarta Barat sebagai seorang spesialis paru ya, Dok. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga.